Halo Aries, apa kabar? Kalian semuanya semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan Februari. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aries. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita lihat di sini. Pesan semesta untuk kamu ya Aries, Sun, Moon, Rising, Venus Aries di bulan Februari. Ingat ya, sekali lagi ambil yang resonate saja. Nggak resonate berarti bukan energimu atau pesannya bukan ditujukan untuk kamu. Oke, di sini ada The Magician. Aku rasa di sini untuk kamu Aries ya. Ada harapan kamu yang termanifest di bulan Februari ini ya. Ada sesuatu harapan kamu yang akan termanifestasi menjadi kenyataan di sini ya. Jadi ada juga yang kondisi kamu tuh kayak berubah gitu ya. Untuk sebelumnya mungkin situasinya begini kayak gitu, dan ini akan berubah membaik kayak gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan dari segi keuangan sebelumnya nggak stabil ataupun kurang baik, nah di sini akan ada kondisi di mana membaik gitu. Kemudian aku juga ngerasa ada beberapa peluang kesempatan pekerjaan di sini yang akan hadir ya. Kalau misalkan kamu lagi kesulitan ya mencari pekerjaan kayak gitu, ini akan ada peluang buat kamu ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang di sini mungkin kamu ingin melakukan sesuatu ya. Misal kamu ingin membuka peluang pekerjaan atau bisnis sendiri di sini. Nggak usah takut, nggak usah ragu ya. Sepertinya segala sumber daya gitu ya, atau kayak modal lah, katakanlah modal gitu ya. Modal itu nggak harus uang ya, nggak hanya uang aja, tapi semuanya. Nah itu kamu tuh udah ada gitu loh, modalnya tuh semua udah ada di kamu. Jadi kamu tuh kayak tinggal menjalankan. Makanya nggak usah ragu, nggak usah nunggu tanda, nggak usah nunggu sesuatu ya, konfirmasi apa gitu, nggak usah. Lanjutkan aja ya, sesuatu yang udah kamu rencanakan, sesuatu yang udah kamu planningkan itu tinggal kamu jalankan gitu. Oke, ini peluang bagus untuk kamu karena dengan adanya The Magician ini kamu bisa memanifestasi ya, apapun yang ada di kepala kamu, apapun yang kamu harapkan itu menjadi kenyataan gitu ya. Jadi kamu punya energi untuk mewujudkan atau menjadikan semua itu tuh nyata gitu ya. Jadi percayai ya, dan percayai apa yang ada di pikiran kamu, wujudkan. Kamu bisa kok di sini gitu ya. Misalkan kamu menghayal nih, oh aku pengen begini gitu, itu nggak cuman hayalan gitu, kamu bisa mewujudkannya jadi nyata di sini. Karena kamu juga contoh yang seperti yang aku bilang tadi ya, misalkan tentang karir atau pekerjaan ini, kamu nggak hanya berhayal aja, tapi kamu juga kayaknya udah mempersiapkan gitu, membuat persiapan. Semua persiapannya tuh kayak kamu tuh udah lakuin gitu loh, atau kayak persiapannya apa itu kamu udah punya gitu loh, kamu udah persiapkan kayak gitu. Jadi ini kayak tinggal jalanin aja, menjalankan aja seperti itu. Oke. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini yang mungkin bakal komunikasi ya, ada sebuah komunikasi di sini. Kalau kamu lagi nggak komunikasi dengan seseorang nih, aku rasakan ada sebuah komunikasi di sini. Ada Three of Swords. Aku ngerasa Three of Swords ini agak sedikit kurang bagus ya. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu kecewa atau patah hati ya. Sorry to say, mungkin ada yang break dengan pasangan di sini ya. Mungkin kamu kayak ngerasa ditipu atau dibohongin oleh seseorang ya. Jadi ada rasa kecewa atau sakit hati atau patah hati ya. Entah cinta kamu ditolak ataupun kamu putus di sini dengan seseorang ya.
Tapi it's okay, walaupun kamu di sini putus dengan pasangan kamu dan merasa kamu tersakiti atau sakit hati, kamu harus yakin bahwa itu yang terbaik buat kamu gitu. Karena putus itu nggak selalunya buruk ya. Terkadang Tuhan itu menunjukkan ya aslinya seseorang itu. Jadi sebelum kamu lanjut ke arah yang lebih jauh, contoh misalkan ke pernikahan gitu, jadi lebih baik kamu tahu sebelum kamu menikah gitu loh ya, putus sebelum kamu menikah. Nah gitu, walaupun kamu sakitnya sakit, tapi kan nggak ini gitu loh, taunya tuh kayak sekarang gitu loh, nggak setelah married ataupun nggak setelah kamu serius sama dia kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini kalaupun ini benar-benar terjadi sama kamu, jangan lihat dari sisi buruk ya. Jangan selalu melihat bahwa oke, aku bakal patah hati nih, aku bakal sakit hati nih, aku bakal putus nih sama pasanganku. Jangan dijadikan sesuatu yang mungkin ini menakutkan buat kamu ya, atau buruk buat kamu. Jangan seperti itu, karena segala sesuatunya itu ada baik dan buruknya gitu loh. Bahkan ketika kamu merasa bahagia dengan hidupmu, itu pun juga sesuatu yang harus kamu pelajari juga gitu loh ya. Sedih, bahagia, sakit hati, bahagia, itu semua tuh pelajaran sebenarnya, kalau bisa melihat dari sisi positif negatifnya gitu. Bahagia pun kalau dilihat dari sisi negatifnya, itu bisa jadi negatif gitu loh ya. Kalau bisa dilihat dari positifnya, ya bisa jadi sisi positif. Begitu juga dengan patah hati ini, sakit hati gitu. Oke. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Semua orang tuh nggak ingin ya sesuatu hal yang buruk atau terjadi gitu ya. Kalau diibaratkan sakit hati itu satu yang buruk gitu. Tapi kalau memang itu yang harus terjadi, ya biarin aja gitu ya. Karena kita ini manusia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain nih gini. Kalau itu memang yang harus terjadi di jalan kita, itu kita menghindarinya sebagaimanapun itu nggak akan bisa gitu. Gak akan bisa. Kalau itu sudah di jalan kita, gak akan bisa. Walaupun makanya di sini tarot ini bisa terjadi, bisa nggak terjadi gitu. Kalaupun terjadi, ya jadikan itu sebagai antisipasi gitu, bukan sesuatu hal yang ditakuti gitu ya. Karena nggak ada yang tahu ya, masa depan itu yang akan terjadi nanti itu nggak ada yang tahu gitu ya. Karena energi itu sifatnya memutar ya. Bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Kalaupun terjadi ya itu ada campur tangan Tuhan gitu. Oke. Berarti memang Tuhan berkehendak, Tuhan menghendaki itu gitu. Oke. Seperti itu. Gak ada yang bisa kita lakuin untuk hal itu gitu. Jadi jadikan aja pelajaran. Apa sih pelajarannya? Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Ya ambil dari sisi positifnya gitu. Ya seperti yang bilang tadi, mungkin orang tersebut gak baik untuk kamu ya, makanya Tuhan menjadikan hal ini tuh terjadi sekarang gitu, sebelum nanti kamu terlanjur menikah sama dia. Nah istilahnya kayak gitu. Atau bisa jadi ini seseorang ya, gak harus dengan pasangan ya, mungkin ada seseorang di sini. Contoh misalkan nih, entah saudara kamu, entah teman kamu gitu ya, kamu patah hati atau sakit hati karena kata-kata dia. Nah berarti kan kamu ditunjukin nih, oh orang ini kok kayak gini gitu loh. Padahal dia ini temen ya, aku anggap temen, aku anggap saudara, aku anggap keluarga kayak gitu ya. Tapi kata-katanya kok nyakitin aku banget gitu ya. Nah kayak gitu berarti kan kamu tahu, oh seseorang ini ternyata seperti ini gitu. Kalau kamu tahu orang ini seperti ini, kamu harus tahu bagaimana cara kamu bersikap menghadapi orang ini kayak gitu. Seperti itu, karena kadang-kadang orang itu manipulasi ya. Contoh misalkan di saat kamu mungkin dalam kondisi baik, kadang tuh yang namanya teman tuh ada datang baik-baikin, saudara pun ada ya yang bersatu sebagai keluarga pun ada ya yang baik-baikin. Tapi ketika saat kamu terjatuh atau terpuruk, nah itu aslinya tuh semuanya tuh terlihat ya. Orang yang benar-benar tulus baik sama kamu dan enggak itu akan terlihat. Nah di situ kan berarti kamu diperlihatkan nih ya, oh ternyata ini orang ini ternyata begini aslinya. Nah kayak gitu. Jadi next selanjutnya kamu tahu apa yang harus kamu lakuin gitu. Oke.
teman yang palsu, orang yang palsu, itu kamu tahu gitu. Meskipun kamu kecewa, tapi itu kan ada baiknya buat kamu gitu. Ya, berarti orang ini nggak tulus sama kamu gitu. Kemudian di sini ada Three of Cups, ya. Three of Cups ini berbicara tentang, oke, aku rasa ada kesuksesan di sini ya. Mungkin dari segi pekerjaan, mungkin kamu mungkin sukses di pekerjaan di sini, ya. Dan mungkin kalau kamu misalkan bekerja sama atau bekerja kelompok gitu ya, mungkin kamu akan melakukan pesta di sini dengan teman kamu ya. Teman kamu kalau misalkan kerja kelompok ya mungkin dengan teman-teman kelompok kamu itu gitu. Atau mungkin kalau kamu bekerja sendiri di sini, punya usaha bisnis sendiri ya mungkin, ataupun kamu bekerja dengan seseorang ya, mungkin di sini kamu akan mengadakan pesta dengan teman dekat kamu gitu, kayak entah makan atau minum gitu ya, untuk merayakan kesuksesan kamu gitu. Oke, ini di karir aku lihatnya ada beberapa yang sukses di karir, ataupun ya karena kesuksesan di karir itu kan berkaitan dengan keuangan ya. Jadi kayak keuangan kamu bagus, makanya di sini mungkin kamu kayak traktir teman dekat kamu atau orang yang kamu anggap dekat lah gitu ya, gitu, untuk berbagi kebahagiaan kamu gitu. Bisa makan bareng, minum kayak itu, minum bareng gitu, yang pokoknya di sini kayak pesta gitu loh ya, pesta kecil lah gitu untuk orang-orang terdekat kamu gitu, untuk merayakan keberhasilan kamu ini gitu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini disarankan ya untuk tidak mengeluarkan uang instan, bukan instan ya, kayak semacam untuk kamu bersenang-senang doang gitu loh ya. Kamu juga harus berhati-hati terhadap pengeluaran kamu, bagaimana cara kamu mengatur keuangan gitu, karena dengan adanya Three of Cup ini bisa saja ya untuk mengikuti egonya kamu atau gengsinya kamu, yang sebenarnya pemasukan kamu itu nggak seberapa ya, atau kamu nggak begitu punya banyak uang, tapi untuk biar terlihat gitu ya dengan lingkungan atau circle pertemanan kamu yang mungkin terlalu high gitu ya, bisa juga ya terlalu high kelas gitu ya, atau ya biar terlihat berkelas gitu ya. Nah makanya di sini kamu mungkin kayak mengeluarkan uang kamu untuk senang-senang, untuk belanjain, padahal kamu sendiri sebenarnya uang kamu nggak begitu banyak gitu ya, kekurangan misalkan ya, tapi karena untuk memenuhi egonya kamu atau gengsinya kamu jadi seperti itu. Makanya di sini kamu harus hati-hati ya dengan pengeluaran kamu. Jangan menghambur-hamburkan uang hanya untuk bersenang-senang, untuk hal-hal yang gak jelas gitu, karena bisa ujung-ujungnya nanti kamu sendiri yang rugi gitu loh ya, kecewa gitu. Perhatikan itu. Kemudian di sini kita lihat lagi, tuh ada debt juga ya, makanya tadi aku bilang hati-hati gitu ya, karena ini bisa bangkrut kamu ya, bisa bangkrut nanti kamu. Kalau udah terlambat di sini kamu mau gimana gitu loh ya, seperti itu. Makanya hati-hati di situ. Dan jet ini aku juga ngerasa akan ada sebuah transformasi ya, mungkin ya walaupun terdengar tidak menyenangkan di sini ya, tapi ini untuk sesuatu hal yang lebih baik ya. Contoh misalkan mungkin seperti yang bilang tadi, ada hubungan yang berakhir di sini. Nah ini untuk kamu itu berubah ya ke sesuatu yang lebih baik, mungkin untuk kamu bertemu dengan orang yang jauh lebih baik lagi ya, ataupun dari hubungan kamu dengan pasangan kamu yang berakhir ini ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dan diri kamu bisa kamu rubah gitu. Oke, makanya di sini ada transformasi, karena transformasi ini biasanya gak hanya dari luar diri kamu, tapi kamunya juga harus berubah seperti itu. Oke. Mungkin juga ada yang pekerjaan yang berakhir di sini, usaha, karir kamu, bisnis kamu berakhir di sini, tapi kamu harus mengulang lagi ya, yang lebih baik gitu. Dan juga gak hanya itu juga ya, seperti yang aku bilang tadi, berkaitan dengan keuangan juga gitu. Makanya kamu harus rubah di sini cara kamu mengatur atau mengelola keuangan gitu. Kalau dulunya kamu hanya memenuhi ego, gengsi, senang-senang doang, di sini mulailah kamu berubah
gitu ya. Hilangkan pola-pola negatif, hal-hal negatif, perlakuan negatif, perbuatan, perlakuan apapun yang kamu rasa itu yang merugikan diri kamu, yang membuat situasi kamu seperti itu gitu ya. Kamu harus berubah, mulai merubah diri kamu dan memulai sesuatu hal yang baru di sini gitu ya. Karena di sini ada situasi transformasi. Kamu juga nggak hanya kamu meninggalkan pola negatif ya, tapi juga mungkin ya lingkungan negatif juga ataupun hubungan negatif juga kayak gitu ya, dan memulai sesuatu hal yang lebih positif, yang lebih baik gitu ya. Kalau dulunya contohnya misalkan kamu sering pesta minum-minum kayak gitu, nah itu kan nggak baik untuk kesehatan kamu dan juga untuk keuangan kamu nih. Kamu membuang uang untuk hal-hal yang nggak seharusnya ya, yang bikin kamu rugi sendiri. Nah istilahnya kayak gitu. Di sini mungkin kamu mulai merubah diri kamu ya, nggak seperti itu lagi gitu ya. Kamu mulai untuk menata ulang diri kamu, meninggalkan hal-hal yang nggak serve lagi buat kamu gitu. Oke, dan kita lihat lagi. Lingkungan toksik juga bisa ya, yang baik di depan ternyata di belakang seperti itu. Nah seperti yang aku bilang tadi ya, di Three of Swords ini gitu. Kamu juga mulai harus merubah perilaku kamu, cara kamu menghadapi orang-orang seperti itu. Oke, kemudian di sini ada remain positif. Ini meminta kamu untuk tetap positif ya, berpikiran positif gitu. Oke. Apapun situasi yang sedang kamu hadapi, kamu harus berpikiran positif di sini gitu. Dan berkaitan dengan pekerjaan tadi ya, seperti yang bilang tadi di The Magician ini, mungkin kamu ingin membuat membuka usaha bisnis atau pekerjaan sendiri. Nah di sini juga meminta kamu untuk positive thinking gitu ya. Lakukan aja, teruskan aja gitu. Lakukan ide-ide rencana kamu itu menjadi nyata gitu. Ada kesuksesan kok di sini dengan ketekunan kamu, fokus kamu, keseriusan kamu. Tapi tidak bisa buru-buru ya, nggak bisa terburu-buru, nggak bisa instan, oke? Karena di sini aku rasa untuk kamu, beberapa orang ini orangnya nggak sabaran nih ya ini, gitu. Nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, oke? Lakukan saja, jalanin aja. Gitu. Yang penting fokus, konsisten ya. Oke. Di sini kita punya there's something better ya, ada sesuatu yang lebih baik tuh kan. Kalau berkaitan dengan hubungan seperti yang bilang tadi, ada sesuatu yang lebih baik. Dan di sini positive thinking, berpikiran positif gitu, ada sesuatu yang lebih baik ya. Apapun itu kondisi kamu, ada sesuatu yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan negative thinking, positive thinking, tetap berpikiran positif, remain positif ya. Jaga pikiran kamu untuk tetap positif, untuk tetap terbuka di sini. Ada sesuatu yang lebih baik di sini. Oke, dan kita lihat di sini. Untuk percintaan ya, asmara kamu. Oke, di sini ada love yourself first ya. Ada beberapa memang patah hati ya, butuh waktu untuk kamu mencintai diri kamu ya, waktunya untuk fokus ke diri. Kemudian di sini ada wedding. Oke. Untuk yang single di sini ya, persiapkan diri kamu ya sebelum kamu bertemu dengan orang yang tepat, karena di sini ada wedding. Ya, jangan khawatir, akan ada sebuah pernikahan kok untuk kamu gitu. Akan ada orang yang serius sama kamu nantinya, bisa membawa hubungan kamu ke pernikahan. Tapi saat ini kamu harus fokus untuk self love ya, fokus ke diri kamu, fokus ke cintai diri kamu, healing kayak gitu. Ada sesuatu yang lebih baik, tetap berpikiran positif gitu. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa berkaitan dengan pernikahan ya, mungkin ada yang di antara kamu udah pernah menikah atau hampir menikah ya, tapi hubungan kamu nggak berhasil di sini, atau ya mungkin bercerai atau mungkin putus gitu ya. Dan di sini membuat kamu tuh ngerasa sakit hati banget ya, patah hati banget gitu, seolah-olah dunia kamu tuh hancur kayak gitu ya. Udah
apa ya, diibaratkan dead ini kayak mati gitu, kayak udah nggak punya harapan lagi gitu loh. Ya di sini dibilang kamu fokus aja ke diri kamu ya, mencintai diri kamu, menyayangi diri kamu ya, jangan terlalu bergantung lah sama pasangan yang harus lepaskan gitu, karena di sini ada remain positif dan there's something better ya, yang dimana kamu harus berpikiran positif, tetap berpikiran terbuka, tetap berpikiran positif ya, menjaga pikiran untuk tetap positif, karena di sini ada sesuatu yang lebih baik ya, jadi kamu nggak usah khawatir, ada sesuatu yang lebih baik di sini gitu ya. Ada keadaan yang nanti akan berubah jauh lebih baik, ini untuk kehidupan kamu lebih baik. Ada transformasi juga yang berkaitan dengan transformasi gitu. Ada perubahan di sini, sesuatu yang lebih baik gitu. Dan di sini untuk yang berpasangan, yang berpasangan ini aku punya 2 option ya. Yang pertama itu kamu mungkin udah menikah. Kamu udah menikah tapi kamu mengalami sebuah problem di pernikahan kamu. Mungkin kamu berpisah dengan pasangan kamu tapi belum bercerai ya, kayak lagi masalah gitu loh. Kamu mungkin saat ini lagi sendiri, pasangan kamu lagi sendiri gitu, karena waktunya untuk kamu tuh sendiri-sendiri di sini, untuk self love di sini. Sebelumnya mungkin kalian ini toxic ya hubungannya gitu. Ada toxic relationship ataupun terlalu addiction dengan pasangan, bergantung, terlalu bergantung atau melekat gitu ya, sehingga ini nggak sehat gitu. Oke, dan atau bisa juga ada yang kaitannya hubungan cinta segitiga juga bisa ya, mungkin pasangan kamu punya pasangan selingkuhan dan sebagainya gitu ya, karena nggak bertanggung jawab ke pernikahannya ya, tapi kayak lebih mementingkan diri sendiri seperti itu. Makanya di sini ada fase dimana kamu tuh lagi break gitu loh ya. Nah ini tuh untuk kalian tuh berubah sebenarnya ya, ketika kamu nggak bersama lagi ini, tapi hubungan kamu belum ada kejelasan ya. Nah ini untuk kamu tuh fokus dengan diri kalian masing-masing, tapi pernikahan kamu masih ada di sini. Dan di sini ada there's something better, ada sesuatu yang lebih baik ya. Mungkin memang kalian perlu ya untuk membenahi diri kalian masing-masing. Ada hal-hal yang perlu kalian rubah gitu dari sisinya kamu dan juga pasangan kamu gitu. Karena death ini juga berbicara tentang transformasi. Jadi nggak hanya kamu yang harus berubah, tapi pasangan kamu juga gitu. Oke. Seperti itu, tapi kamu masih dalam hubungan di sini. Aku lihatnya seperti itu. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya, tetap positif untuk kehidupan kamu gitu, kehidupan percintaan kamu ya. Aku rasa next kedepannya pasangan kamu atau hubungan kamu ini sepertinya masih berjalan ya kalau aku lihat. Tapi ini mau lihat sendiri ya, mau secara personal. Cuman aku ngelihatnya di sini tuh sampai di sini aja ya, sampai di sini. Maksudnya sampai di sini tuh hubungan kamu saat ini lagi nggak sama gitu ya, nggak saling komunikasi, nggak sama, dan pasangan kamu juga nggak cari kamu juga nggak cari pasangan kamu. Jadi kayak memang butuh waktu untuk kamu sendiri-sendiri gitu loh saat ini, gitu, untuk memperbaiki diri, untuk lebih self love ya, untuk lebih respect terhadap diri kamu sendiri gitu. Ada hal-hal yang harus kamu pelajari di sini melalui satu sama lain gitu. Dan yang option kedua di sini, hubungan kamu baik-baik aja ya. Dan dengan adanya wedding ini, mungkin kamu akan menikah dengan pasangan kamu, karena dengan adanya love yourself first ini, pasangan kamu dan juga kamu ini kayaknya memang saling sayang ya, saling cinta, dan memang cintanya tuh melebihi diri sendiri. Pasangan kamu mencintai kamu melebihi dirinya sendiri, dan kamu juga sama, mungkin mencintai pasangan kamu tuh kayak melebihi diri kamu sendiri. Makanya di sini ada wedding. Mungkin kamu akan menikah dengan pasangan kamu ini. Kalau kamu belum menikah ya, kalau sudah menikah ya mungkin ini akan semakin, hubungan kamu akan semakin semakin ya pokoknya semakin baik lah gitu. Oke. Semakin baik. Tapi kalau aku lihatnya di sini sih lebih ke itu ya, lebih ke hubungan kamu akan ada pernikahan di sini ya. Kalian akan semakin sayang, semakin cinta sama pasangan kamu gitu. Hubungan kamu akan lebih baik, jauh lebih baik gitu.
Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.